Halo, sekarang saya akan membahas tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Pendahuluan, restorasi Meiji pada masa pemerintahan Tenno Meiji membuat Jepang menjadi bangsa imperialis. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha menguasai Asia Tenggara, melakukan pengeboman di Pearl Harbor atau Hawaii, hingga menimbulkan perang yang disebut Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Ini berimplikasi pada bangsa-bangsa kawasan ASEAN Pasifik termasuk Indonesia. Selanjutnya kedatangan bangsa Jepang. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang juga menyerbu koloni Inggris, Perancis, dan koloni Belanda yaitu Indonesia. Adanya restorasi Meiji yang membuat Jepang menjadi negara industri modern yang sejajar dengan bangsa Barat. Sebagai negara industri, Jepang sangat membutuhkan bahan mentah untuk industrinya. Indonesia dalam hal ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan Jepang tersebut. Serangan Jepang ke Indonesia. Jadi karena menjadi negara industri tersebut, Jepang menjadi sangat kuat dan ditakuti. Makanya Jepang dapat mampu menandingi Belanda dan koloninya. Akibatnya Belanda di bawah pimpinan Legend Terpurten menyerah kepada Jepang atau yang dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Selain itu, tentara-tentara Jepang tadinya adalah tentara-tentara samurai yang berani mati, dan akhirnya membuat perjanjian disebut Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Selain karena tentaranya yang sangat kuat, Jepang juga gampang menarik simpati rakyat Indonesia saat itu, yaitu dengan gerakan 3A, yaitu Nippon Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia. Selain itu, Jepang juga sangat simpati terhadap rakyat-rakyat Muslim yang ada di Indonesia, itu dikarenakan pada masa pendudukan Belanda, rakyat Muslim ditindas oleh Belanda. Dan akhirnya Jepang mengambil simpati rakyat Indonesia dengan cara itu 3A dan membantu rakyat-rakyat Muslim di Indonesia. Selain mengalahkan itu, Jepang juga membuat organisasi-organisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu semi militer dan militer. Organisasi militer yaitu Heiho dan PETA, yaitu untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, dan semi militer Senedan, barisan pemuda yang berisi pemuda-pemuda Indonesia atau pribumi Kebodan, yaitu barisan pembantu polisi atau bawahannya polisi karena polisi dipegang oleh Jepang. Fujinkai atau hiburan wanita, yaitu kaum wanita atau kaum ibu yang membantu para pemuda. Lalu ada Jawaman Kai, kumpulan kebaktian Jawa yang berisikan orang-orang Jawa. Lalu itu Shui Shintai, yaitu barisan pelopor, itu adalah kaum-kaum yang melopor untuk militer Jepang. Tadi kita sudah membahas tentang keuntungan bagi bangsa Jepang. Sekarang adalah untuk Indonesia. Kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam aspek sosial, karena Jepang saat itu membutuhkan barang-barang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Akhirnya Jepang membentuk barisan Romusa dan membentuk Jugun Iapun, yaitu tenaga kerja perempuan yang direkrut berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Karena Cina kalah oleh Jepang dan Korea juga kalah oleh Jepang. Dan karena rumusan tersebut, kehidupan bangsa Indonesia lebih buruk daripada saat dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad. Kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam aspek budaya, pertama-tama Jepang juga membuat hormat, itu yang berisi hormat lumbung ke arah matahari terbit. Selain itu juga Jepang juga membuatkan Keimen Bunkei Shidoso, yaitu adalah pusat kebudayaan, karena pusat kebudayaan penting untuk bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia berisi banyak suku dan budaya, sedangkan pada zaman Belanda budaya tersebut kurang berkembang karena Belanda lebih mementingkan kerjanya bangsa Indonesia. Sekarang dalam segi pendidikan, jadi karena Jepang adalah budayanya beda dari bangsa Indonesia, Jepang juga membuat bahasa Jepang menjadi mata pelajaran dalam pelajaran pendidikan Indonesia. Selain itu, Jepang juga mengganti bendera Belanda menjadi bendera Jepang, dan juga membuat Daitoa atau sumpah setia pada cita-cita Asia Raya atau Asia Timur Raya, dan wajib melakukan senam Jepang atau Taiso. Sekarang dalam aspek ekonomi, jadi ekonomi dipusatkan ke Perang Asia Timur Raya. Selain itu menyita aset-aset
penting menerapkan kebijakan self-sufficiency, terus mengadakan setoran wajib, penyerahan bahan pangan dari rumusan tersebut, mendirikan Kumiai yaitu koperasi untuk bertujuan bersama, lalu membentuk line system. Selain membentuk dalam aspek politik tadi, selain membentuk organisasi-organisasi yang sudah dibilang tadi, Jepang juga melancarkan politik dumping, yaitu politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah daripada harga normal. Selain itu dia juga membuat badan pertimbangan pusat yaitu Chousangi-in. Dalam bentuk perjuangan melawan Jepang, bangsa Indonesia setelah dibuatkan organisasi, bangsa Indonesia juga menggunakan itu sebagai alat senjata melawan Jepang atau untuk berdiplomasi melawan Jepang. Karena Jepang membuat PPUPKI, akhirnya dia memanfaatkan organisasi tersebut. Bentukan Jepang mengadakan gerakan bawah tanah, mengadakan perlawanan bersenjata. Selain perlawanan melalui diplomasi, ada juga perlawanan melawan pakai senjata. Perlawanan di Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Di Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Di Indramayu dipimpin oleh Haji Mardian di desa Koplongan. Terus di Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma. Lalu di Blitar pemberontakan PETA tersebut dipimpin oleh Supriyadi. Sekian pembahasan sejarah oleh saya. Sekali lagi saya mengingatkan untuk stay away, not infected, karena COVID sudah menyerang kita. Sekian dan terima kasih.